Oke guys, welcome back to Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita BTTH Season 5 episode ke-43. Seperti biasa kita review dulu episode sebelumnya di mana Shoyan telah resmi keluar dari dunia magma dan kembali ke Akademi Jianan yang membuat semua orang terkejut melihat perkembangan kekuatan Shoyan yang semakin gak ngotak. Namun tidak bisa tenang barang sesaat, Kang Pak Boy malah menerima kabar kalau kakak kedua Xiaoli telah diincar oleh aliansi hitam bentukan Han Feng yang tentu saja membuat Shoyan tidak bisa tinggal diam dan langsung OTW ke pegunungan sudut hitam setelah dibantu oleh Lin Yan dan Gerbang Pan untuk mengumpulkan bala bantuan. Di episode kali ini, kita akan melihat bagaimana kemarahan Shoyan melihat kakaknya dihajar oleh Fan Lo, sehingga membuat keduanya auto terlibat baku hantam sengit yang berujung kepada keputusan Shoyan untuk membuat bapak-bapak ketua sekte darah itu pindah alam menyusul putranya dengan api surgawi gabungan, dan kita akan juga melihat Tante Medusa keluar lagi dan membuat Shoyan auto ketar-ketir. Gimana cerita selengkapnya? Gak usah lama-lama, langsung aja kita terobos. Oke, sekarang kita lihat situasi di pegunungan sudut hitam, tepatnya di desa pegunungan yang selama ini digunakan Xiaoli sebagai markas untuk organisasi tanpa namanya. Tampak Xiaoli telah membuat laporan kalau pasukan aliansi hitam yang dipimpin oleh Fan Lo telah tiba di pegunungan, dan saat ini orang-orang aliansi hitam itu sudah mengalahkan separuh pasukan penempaknya. Dengan keadaan semacam ini hanya menghitung waktu sampai Fan Lo dan pasukannya tiba di luar benteng pertahanan terakhir mereka. 全员分散，准备与来犯者拼死一战。 Oleh karena itulah Xiaoli segera mengambil tindakan dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk berpencar, bertarung dengan musuh mati-matian hingga titik darah penghabisan. Perintah Xiaoli segera dijalankan oleh pasukan organisasi tanpa nama dan seluruh anggota langsung terlibat baku hantam sengit dengan pasukan aliansi hitam pimpinan Fan Lo. Sementara itu Xiaoli sendiri juga sudah mulai keluar dari benteng dan menyambut musuh-musuhnya yang tidak lama kemudian sudah tiba di benteng terluar desa pegunungan. Dapat kita lihat Fan Lo tiba dengan 3 tetua sekte darah dan tidak menunggu lama waktu berselang langsung memerintahkan 3 tetuanya menghabisi Xiaoli. Segera setelah perintah Fan Lo dilayangkan, Xiaoli langsung terlibat baku hantam sengit dengan 3 tetua sekte darah yang seluruhnya merupakan praktisi elit doang. Dikeroyok oleh 3 doang sekaligus seperti ini jelas bukanlah hal yang mudah untuk diatasi bahkan untuk Xiaoli sekalipun. Namun dengan kemampuannya yang melejit pesat menuju ranah doang, pada awalnya pertarungan Xiaoli masih bisa menghindari semua serangan yang diarahkan kepadanya. Hingga membuat 3 tetua sekte darah menjadi sedikit gemas dan akhirnya mengeluarkan serangan beramai-ramai untuk menghabisi nyawa Xiaoli. Seketika muncul sesosok kelawar darah di atas langit yang meraung dan langsung berhadapan dengan tembakan petir Xiaoli hingga menghasilkan benturan energi yang mengguncang pegunungan. Dari benturan energi dahsyat itu, baik Xiaoli maupun 3 tetua sekte darah sama-sama mendapat efek dari ledakan, seperti mengalami luka dalam dan terdorong mundur-mundur beberapa langkah. Bahkan pasukan 2 kubu yang bertarung tidak jauh dari sana pun ikut merasakan goncangan karena ledakan itu. Namun pertarungan tidak berhenti sedetik pun, masih terus berlanjut dan Fan Lo justru menganggap ledakan ini sebagai kesempatan baginya untuk menggeprek Xiaoli yang saat ini sepertinya belum memulihkan diri sepenuhnya dari benturan energi dengan para tetua. Ketika itulah Fan Lo muncul secara tiba-tiba di hadapan Xiaoli melepaskan serangan dadakan kayak tahu bulat hingga membuat kakak kedua Shoyan itu terlempar dengan kejam.
Setelah menerima serangan dadakan dari Van Lo, Xiaoli langsung mengalami luka parah dan hampir tidak bisa bergerak sedikitpun, hingga hanya bisa pasrah saat ketua sekte darah itu menancapkan tombak ke bahu kanannya. Di sini Van Lo sudah siap untuk menghabisi Xiaoli, menunjukkan bahwa hukuman seperti inilah yang akan dia dapat setelah mengusik aliansi hitam berkali-kali. Nah, tepat setelah Van Lo memadatkan sebuah tombak darah dari dokinya dan mengirim tombak itu ke arah Xiaoli, dan Xiaoli sendiri juga sudah pasrah menerima kematiannya. Tiba-tiba tiba-tiba sekumpulan api zamrud entah dari mana muncul dan membakar tombak Van Lo, disusul dengan tawa Xiaoyan yang menyapa sang ketua sekte darah setelah 2 tahun tidak berjumpa. Reuni antara Xiaoyan dan Van Lo harus dihentikan dulu saat tuan muda ketiga keluarga Xiao itu melihat kakak keduanya dibuat terluka parah dan langsung menghampiri Xiaoli untuk mengecek keadaannya. Xiaoli hanya bisa tergagap melihat adik yang dia sangka sudah diubah menjadi abu ternyata masih hidup, malah menyelamatkan hidupnya saat ini juga. Xiaoyan meminta Xiaoli beristirahat dan menyerahkan pertarungan ini kepadanya. Meskipun begitu, Xiaoli tidak bisa tinggal diam saja karena menghadapi seorang Do Huang dan 3 Do Huang. Do Huang ya, Do Huang dan Do Wang. Jelas bukanlah perkara yang mudah. 你放心对付范老，我来挡住那嗓。 Namun ternyata luka yang Xiaoli terima dari Van Lo sebelumnya juga bukanlah luka ringan, dan Xiaoyan yang mengetahui hal itu tidak mengizinkan kakaknya untuk melanjutkan baku hantam. Xiaoyan meminta Xiaoli percaya kepadanya, dan Xiaoyan yakin jika dirinya sendiri pun sudah cukup untuk menumpas Van Lo beserta 3 antek-anteknya. Baru setelah itu Xiaoyan melangkah maju mendekati Van Lo meminta ketua sekte darah itu bersiap karena hari ini Xiaoyan akan mencabut nyawanya. Dan ketika dua kubu sudah bersiap dengan doki dan kuda-kuda mereka masing-masing dan OTW memulai baku hantam, tiba-tiba lagi 这次可还有人来帮你。 Iya, tiba-tiba saja si tante cantik bin Bahenol Medusa muncul, membuat Xiaoyan ketar-ketir berpikir kalau Ratu Barbar itu hendak mengincar nyawanya lagi. Van Lo sempat terkejut melihat praktisi Dozong entah muncul dari mana, namun melihat Medusa seperti mengincar Xiaoyan, Van Lo pun segera mengajak Dozong kuat itu untuk bekerja sama, yang langsung ditolak mentah-mentah oleh tante Medusa. Tanpa mempedulikan permohonan Xiaoyan untuk melepaskannya kali ini, perempuan menawan itu mengunci tatapannya pada si pemuda dan tanpa tedeng aling-aling langsung menekan Xiaoyan dengan kekuatannya. Xiaoyan menggeretakkan giginya keras-keras dan menatap tajam ke arah Medusa sembari mempertahankan kakinya di bawah tekanan Dozong yang perempuan itu keluarkan. Tampak jelas betapa Xiaoyan sudah berbeda dengan pemuda bau kencur yang beberapa tahun langsung terjatuh di atas lututnya ketika menerima tekanan seperti ini dari Medusa. Masih ingat kan? Dan bahkan setelah Medusa menambahkan kekuatannya, Xiaoyan masih mampu mempertahankan diri, masih menatap lurus-lurus ke mata kelam Medusa seolah mengatakan, aku yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu ditendang sekarang ku sayang. Ya pokoknya kayak gitulah Yan. Nah baru jatuh kan mic-nya. Baru setelah melihat kegigihan dan kekuatan Xiaoyan, sesuatu yang aneh berdesir di hati Medusa membuat sang ratu ular mengurungkan niatnya untuk menggeprek Xiaoyan dan memperingatkan pemuda itu kalau nyawanya adalah milik Medusa. Xiaoyan. Melihat Medusa pergi sebenarnya membuat Xiaoyan cukup terkejut. Tidak mengira sang ratu akan membiarkannya hidup begitu saja. Apakah ini pengaruh dari kesadaran Xiao Chai yang masih tertinggal? Ataukah sang ratu sudah benar-benar jatuh hati hingga tidak tega menghabisi nyawa Oyan? Ya sudahlah, mari kita kesampingkan dulu masalah rumah tangga Oyan dan Tante Medusa. Dan kembali fokus ke baku hantam antara Van Lo dan Xiaoyan yang sebentar lagi akan pecah. Tapi
ternyata keempat bapak-bapak itu dipaksa menggantung di udara dengan ekspresi kesakitan saat merasakan panasnya api hati yang jatuh membakar jantung mereka dari dalam. Sejujurnya Van Lo terkejut, tidak menyangka Shoyan akan benar-benar berhasil menyempurnakan api surgawi hati yang jatuh. Namun belum sampai Van Lo bangkit dari kekagetannya, ketua sekte darah itu kembali dibuat terkejut setengah mati melihat Shoyan bergerak dengan sangat cepat dan menghabisi satu tetuanya dengan hanya beberapa pukulan saja. Melihat betapa besar perkembangan Shoyan selama 2 tahun belakangan membuat Van Lo mau tak mau harus menggunakan rencana busuk, yaitu mengerahkan 2 tetua lain untuk menghabisi Shouli. Sementara dirinya sendirilah yang akan berhadapan dengan Shoyan. Awalnya Shoyan masih belum menyadari rencana Van Lo dan terus menekan ketua sekte darah itu dengan ledakan oktannya. Beberapa saat kemudian Shoyan dibuat kalang kabut melihat 2 tetua mengincar Shouli dan tidak dapat segera menolong kakaknya karena gangguan dari Van Lo hingga tiba-tiba Lin Yan meminta Shoyan fokus dengan pertarungannya melawan Van Lo dan menyerahkan 2 tetua sekte darah ini kepadanya dan Xian. Jujur kemunculan 2 temannya yang tepat waktu ini memang membuat Shoyan lega karena artinya dia akan benar-benar merampas nyawa Van Lo hari ini. Di sisi lain, Van Lo masih tidak kehabisan akal dan berusaha membuat kekacauan lain dengan mengeluarkan perintah penumpasan benteng gunung pada pasukan aliansi hitam. Namun sayang, 1000 sayang, rencana itu pun tidak berlangsung lancar karena beberapa saat kemudian pasukan gerbangpan pimpinan Wu Hao dan Hu Jia juga turut datang dan membantu pasukan benteng menghalau aliansi hitam. Sehingga Shoyan juga tidak mau membuang lebih banyak waktu dan segera menggeprek Van Lo sebelum membakar sang ketua sekte darah dalam api zamrudnya. Shoyan tersenyum senang setelah akhirnya berhasil mengirimkan Van Lo ke alam lain. Baru setelah itu Shoyan mengedarkan pandangannya ke sekitar benteng dan melihat semua orang masih sibuk baku hantam sendiri-sendiri. Shoyan berpikir kalau pertarungan ini tidaklah berarti memerintahkan pasukannya untuk menghentikan baku hantam dan meminta aliansi hitam yang masih sibuk untuk kembali ke markas mereka mengirimkan pesan kepada Han Feng kalau beberapa hari lagi Shoyan akan datang untuk menagih hutang balas dendamnya. Awalnya pasukan aliansi hitam masih tidak percaya kalau salah satu pimpinan mereka alias Van Lo bisa dikalahkan oleh bocah bau kencur ini. Namun setelah melihat keganasan api zamrud Shoyan, mereka pun langsung lari tunggang langgang sebelum menjadi korban pembakaran selanjutnya. 还有谁想来试试的吗？ Beberapa hari setelah penyerangan dan benteng Gunung Shouli dipulihkan, Shoyan mengumpulkan teman-temannya untuk mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan mereka. Namun acara terima kasihan itu harus dihentikan ketika Shoyan menangkap gelagat aneh yang ditunjukkan oleh Shouli dan memutuskan untuk mengikuti kakaknya keluar ruangan. Sekaligus ingin menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Shouli hingga mampu meningkat ranahnya secara tiba-tiba dalam 2 tahun.这2年来，你到底发生了什么事？ Shouli menghela napas mendengar pertanyaan Shoyan dan mulai mengalirkan cerita panjang tentang apa saja yang dia alami selama 2 tahun belakangan. 2 tahun lalu, Shouli hampir saja langsung ngajakin Han Feng dan antek-anteknya baku hantam saking emosinya setelah mendengar berita kematian Shoyan. Shouli juga menceritakan tentang pengejaran yang dia alami 2 tahun lalu hingga membuatnya terpaksa lari dalam pegunungan untuk menyelamatkan diri. Ketika itulah dia menemukan sebuah kotak pil di dalam pegunungan di mana pil tersebut dapat meningkatkan kekuatan Dadoshi langsung menjadi doang, namun dengan konsekuensi menyerahkan nyawanya sampai hanya tersisa 3 tahun saja. 除此之外，我也别无他法。你竟然吃了这个噬生丹？这里面的2颗血色丹药可以强行让一名大斗士在极短的时间。你明知道这力量是靠透支生命换来的。
Informasi yang membagongkan seperti itu jelas membuat Shoyan langsung emosi dan marah-marah ke abangnya. Kenapa masih menelan pil penguras nyawa itu kalau sudah tahu efek sampingnya? Namun Shouli masih tetap tenang sebelumnya karena bagi Shouli melihat Shoyan masih hidup saat ini saja sudah lebih dari cukup baginya. Meskipun Shouli pasrah, jelas Shoyan tidak bisa melakukan hal yang sama dan segera menggali informasi apakah kakaknya menemukan hal lain ketika mengambil pil itu. Baru kemudian Shouli mengeluarkan sebuah gulungan yang Shoyan yakin merupakan resep pil penguras nyawa. Shoyan berjanji kalau dia akan mempelajari gulungan itu dan mengembangkan pil penawarnya untuk menyelamatkan nyawa Shouli apapun yang terjadi. Sekarang Shoyan memutuskan untuk segera kembali ke Akademi Jianan karena masih ada dendam panjang sesuatu yang harus dia tuntaskan dengan Han Feng. 2日之后，我要和韩风来个了断。这种话以后不要再说了。要来，只要你能平安活着，一切都好。有没有？你别担心。 我争取在1年之内帮你研制出解药来。Edian, mantap. Sekarang Shoyan sudah makin berani ya ngadepin barbaran calon bininya dan Medusa pun jadi agak-agak mode shy cat gitu tiap kali mau ngebully Shoyan. Apakah panah-panah asrama mulai bergelora? Kok asrama sih Bambang? Asmara. Oh iya, kira-kira Shoyan mampu nggak ya bikin penawar buat pil pemangkas hidup Shouli? Ya harusnya sih mampu ya. Masa ngeluluhin hati Tante Medusa aja mampu, bikin pil kayak macam gini aja nggak mampu ya. Tapi nggak tahu lah. Dan bagaimanakah keberjalanan operasi penyerangan aliansi hitam yang Shoyan rencanakan bersama Akademi Jianan? Akankah Shoyan benar-benar mampu membalaskan dendam Abah Yolo kepada Han Feng pada penyerangan kali ini? Dan yang masih bertanya-tanya, kenapa kok Medusa bisa terbang begitu saja tanpa ada sayap ya? Nah sebenarnya nih, kalau kalian belum tahu, level Do Huang ke bawah itu masih pakai sayap guys. Tapi kalau Do Huang ke atas tuh kayak Dozong Medusa, terus si Yunzan itu kan bisa terbang gitu kan. Terus si Yolo gitu kan bisa terbang gitu tanpa pakai sayap gitu ya, yang bisa melayang gitu maksudnya di udara. Nah mereka itu udah dozong ke atas guys. Jadi kalau dozong ke atas itu udah nggak perlu pakai sayap lagi gitu ya. Udah paham kan? Jadi buat yang belum tahu jadi tahu nih. Cakradiva baik kan ngasih tahu. Nah pokoknya tungguin terus updatean hanya di Cakradiva ya. Rama di sini pamit. Bye bye.